Sukses imbangi Ekuador, Timnas Indonesia mencatat sejarah baru di Piala Dunia U17. Lalu bagaimana peluang Timnas di laga berikutnya? Kita analisis bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Cindy. Oke, dari laga perdana melawan Ekuador semalam yang rankingnya jauh di atas Indonesia, peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya bagaimana? Iya, saya pikir modal penting ya dalam sebuah event seperti Piala Dunia itu harus mengawali turnamen dengan Ya. start yang bagus ya. Jangan mengawali start dengan hasil yang membuat mereka down. Hasil 1-1 saya pikir membuat pemain naik rasa percaya dirinya. Mhm. Setidaknya mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa bermain di ajang sekelas Piala Dunia, mampu mencetak gol, mampu meraih poin pertama sepanjang sejarah Indonesia di Piala Oke. Dunia. Itu penting. Ya. Karena itu akan membuat pemain naik rasa percaya dirinya menghadapi Mhm. laga kedua, ketiga bisa lebih tenang lagi mainnya. Oke, nanti kan akan melawan Panama ya di tanggal 13 November hari Senin malam. Apa yang harus diperbaiki berkaca dari permainan di laga perdana melawan Ekuador? Ya, lawan pertama kita memang Ekuador berhasil, Ya. sangat berhasil menurut saya menerapkan kontra strategi yang membuat rencana permainan Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi orang menduga bahwa Ekuador akan panik karena bermain di depan 40.000 pendukung timnas Indonesia, ternyata tidak terjadi. Ekuador justru di babak pertama, menit-menit awal langsung menekan, langsung memberikan Ya. pressing sehingga justru Indonesia yang tertekan di awal permainan. Jadi dengan cara itulah mereka keluar dari rasa gugup di pertandingan perdana. Dan itu yang membuat kita kemudian strateginya menjadi agak sulit. Karena strategi Hmm. kita mulanya justru kita berusaha menekan di awal. Tapi justru tekanannya berbalik ke kita. Nah itu Oke. yang pertama. Kita harus menyiapkan strategi yang lebih baik di laga kedua nanti menghadapi Panama. Karena Ekuador dan Panama itu karakter mainnya beda. Yang kedua sebetulnya yang paling menonjol kelemahan kita adalah fisik ya. Nah. Pemain kita menurut saya tidak sanggup bermain 90 menit. Sebagian besar pemain dengan intensitas permainan yang tinggi seperti ketika melawan Ekuador, pemain kita ini hanya mampu bermain sekitar 60-65 menit. Nah ini PR besar. Membenahi fisik dalam waktu 2 hari rasanya agak mustahil. Karena itu yang penting memperbaikinya Ya. adalah dengan strategi bermain yang lebih tepat. Yang kedua strategi pergantian pemain yang juga lebih tepat. Oke, analis Anda juga soal pemain naturalisasi kita, kontribusi mereka untuk timnas bagaimana? Ya, kemarin kita sudah melihat bagaimana permainan Welber ya. Welber ini sangat baik, mainnya sangat tenang. Bahkan ketika kita punya masalah di posisi back kiri yang gampang ditembus, Welber bisa bermain lebih baik di posisi itu. Meskipun dia aslinya seorang bek kanan. Nah, kemudian Oke. kita juga melihat bagaimana Jidabin meskipun dia bukan naturalisasi ya. Kalau Jidabin tuh lahirnya aja di sini, di Nah. Indonesia. Tapi Jidabin ini kan punya ayah orang Korea. Dan Ya. Jidabin juga bermain cukup baik di lapangan tengah. Nah, kita ingin melihat di laga ketiga nanti peran dari Amar ya, Amar Berkic, pemain yang kemarin kita rekrut dari klub Hoffenheim di Jerman, Mhm. yang menurut saya sebetulnya kemarin juga layak dicoba di babak kedua ketika pemain banyak yang sudah menurun, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi dia terakhir sehingga kemarin tidak sempat dimainkan. Oke. Nah, statistik dari FIFA menyatakan bahwa kita lebih banyak menyerang melalui sayap. Apakah itu kekuatan kita atau menambal sebenarnya kelemahan di tengah? Dan bagaimana analis Anda soal lini belakang kita, timnas Indonesia? Iya, ketika tim kita di tengah kalah, mau tidak mau kita harus mencari cara untuk membongkar pertahanan lawan. Oke. Dan kita punya pemain-pemain cepat di sayap ya. Kita punya Afrizal di kiri yang sangat cepat, sangat gesit. Di kanan sebetulnya Jehan juga biasanya main bagus, cuma kemarin agak kurang ya, agak sedikit kurang berkembang permainannya. Nah, ketika kita buntu di tengah mau tidak mau kita harus maksimalkan sayap. Apalagi kita sayap kiri Mhm. dan sayap kanan juga ditopang oleh bek kiri bek kanan yang juga agresif. Jidabin kemarin main di kiri juga bagus, banyak membantu serangan. Rizar di kanan juga sering ikut naik membantu serangan. Jadi nggak apa-apa kita memanfaatkan sayap, karena emang tengah kita kemarin melawan Ekuador bisa bilang kalah. Jadi Oke. salah satu masalah kita lawan Ekuador sesungguhnya adalah lapangan tengah kurang mampu menguasai dan mendistribusikan bola ke Hmm. depan. Jadi ini yang harus dibenahi nanti lawan Panama. Oke, Indonesia ada di grup A, ada Maroko, ada Ekuador, ada Panama. Peluang kita untuk lolos 16 besar atau lolos penyisihan grup gimana nih, Bungkus? Jadi kalau di situasi seperti ini ada 4 tim terbaik dari peringkat ketiga yang lolos, itu minimal poin yang harus kita kejar itu 3. Itu zona amannya di 3. Jadi Hmm. kita baru punya 1 poin. Ya. Menurut saya lawan Maroko nanti di laga ketiga akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Karena Maroko sudah memperlihatkan kualitas permainannya kemarin lawan Panama ya. Ya. Jadi kalau mau aman, menurut saya kita harus mengalahkan Panama. Dapat 3 poin dari Panama, kita punya 4 poin, insya Allah lolos kalau 4 poin. Jadi lawan Mudah-mudahan Maroko ya. kita
Ya, lawan Maroko tidak ada beban lagi. Oke. Sangat sulit nanti dapat poin dari Maroko ya. Menang itu Ya, sangat sulit, meskipun bukan berarti kita tidak bisa menahan baik. imbang. Tapi kalau Karena lawan itu Panama yang paling dekat, kita mungkin harus meraih menang. poin penuh 3. Menurut saya harus menang lawan Panama, karena itu Oke. titik kesempatan kita untuk mendapatkan tambahan poin. Baik, kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika melawan Panama hari Senin nanti. Terima kasih Iya. Bungkus sudah Baik. berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam soal Piala Dunia U17 di mana timnas Indonesia ikut berlaga. Terima kasih.